kabar dari warung di Puncak Lawu ditutup itu adalah hoax ya. Jadi itu hanyalah kabar burung belaka. Kalau misalnya mau nyobain warungnya masih bisa berarti ya. Kita akan ngobrol sama reporter kita, ada Mas Sugeng Haryanto, reporternya Detik Jatim. Selamat pagi Mas Sugeng. Halo, selamat pagi Bang Aryo, Hai. Devi. Wah, Hai juga, siap. Bentar, dirimu lagi di mana ini? Kok di belakangnya kayaknya seru banget nih, Mas Sugeng? Iya, sebenarnya saya tadi mau ikut ke Puncak Lawu. Tapi karena kondisi medannya nggak memungkinkan, saya cukup di bawah payung aja, Mas. Di bawah payung. Bener. Tahu nggak? Aku tuh lihat kamu kayak lagi tamasya, Mas. Aku rasanya kayak aku di studio, sedangkan dirimu kayaknya pemandangannya bagus banget di situ. Kan agak-agak Lumayan lah. iya, pemancing emosi kayaknya ya. Lah iya. Tapi saya juga ngebayangin kalau ini lagi di Puncak Lawu ada payung-payungnya gitu loh, Mas. Oh, emang di Puncak Lawu tuh ada payung-payungnya juga? Payung alami tapi, Mas, payungnya. Tenda-tenda gitu. Aduh seru banget. Tapi jujur aku belum Oke, pernah. siap. Aku belum pernah soalnya ke Lawu sana. Jadi sebenarnya di Lawu tuh ada apa aja sih, Mas? Kalau di Puncak Lawunya itu emang banyak orang-orang lagi mendaki ya. Oh. Berbagai daerah di Puncak Lawu dengan ketinggian yang sangat fantastis. Di atas 3.000 ketinggiannya, Bang. Di 3.000 Karena itu. mdpl? Iya, betul. Wah. Jadi sangat seru. Kabut-kabutnya tuh seperti di awan-awan kalau kita melihat itu. Nah, untuk orang awam yang belum pernah gitu ya naik gunung gitu, Ya. masih memungkinkan nggak kalau ke Gunung Lawu? Untuk saat ini masih memungkinkan untuk naik ke Gunung Lawu. Tapi juga lihat kondisi badannya juga fit nggak. Kalau emang nggak mampu juga ada disediakan juga base camp di di jalur pintu masuk Cemoro Sewu, Mas. Di sana juga ada banyak sekali. Misalnya nggak bisa naik ke puncaknya gitu, Mas. Jadi banyak sekali yang disediakan oleh pihak pengelola, utamanya dari pihak KPH Lawu. Gitu, Bang Aryo. Aku mah Mas Sugeng kayaknya bisa-bisa aja, sanggup-sanggup aja. Selama ada warungnya Mbok Iem. Udah itu aja kuncinya. Masa kemarin katanya dibilanginnya tutup, ini gimana sih? Jadi yang bener mana nih? Nah, yang betul itu sebenarnya tidak pernah tutup sama sekali. Wow. Saya juga kemarin sudah wawancara dengan cucunya. Ini cucu menantu, Mas ya. Oke. Cucu menantu dari Mbok Iem. Sudah saya konfirmasi bahwa sejak itu kemarin meninggalnya Mbok Iem tanggal 23 April ya, 2025 kemarin tidak tutup dan kemarin dijaga ditunggu oleh seperti pegawainya lah, asistennya Mbok Iem sendiri yang saat itu masih di lokasi bernama Pak Muiz. Nah, Pak Muiz ini yang dulunya sempat selama 19 tahun menemani Mbok Iem berada di Puncak Lawu gitu untuk menyediakan melayani pendaki, membuat teh, kopi atau mie kayak gitu. Dan kemarin juga ini baru tanggal 27 28 kemarin ini turun, dan turunnya dari Muiz ini bukan karena untuk tutup selamanya warungnya, tapi sudah ada kesepakatan dari pihak Perhutani dengan keluarganya Mbok Iem meminta dari pihak Pak Muiz ini untuk turun karena akan ada penggantinya dari Pak Muiz ini gitu, Bang Aryo, gitu kemarin itu ceritanya. Oke. Dan ini untuk yang sebenarnya yang dipercayakan menjaga warung sebelum masa 40 hari meninggalnya, kan baru 40 harinya hari ini, Mas, kemarin. Oke. Baru selesai acaranya. Itu ada yang namanya Pak Jarwo. Nah, Pak Jarwo ini lebih dipercayakan dari keluarga Mbok Iem gitu kemarin itu. Bukan Muiz infonya gitu sih, Mas Aryo. Berarti ini cuman ibaratnya tuh tongkat estafetnya aja kali ya, yang kemudian diserahkannya kepada orang yang berbeda dari yang biasanya dikenal sama para pendaki gitu ya, Mas ya? Nah, betul. Tapi lebih setelah acara 40 hari nanti, udah selesai kemarin ya 40 harinya, ini pihak keluarga mempercayakan kepada anak kandungnya. Anak kandungnya bernama Pak Sailan. Pak Sailan ini anak nomor 2 dari 4 bersaudara, yang infonya nanti akan naik itu usai Idul Adha, Mas. Nantinya ya.
Oke. Iya, karena kata cucunya yang bernama Mas Saiful, bilang juga di kampung yang ada di Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, juga masih ada acara-acara warga, istilahnya menghormati warga lah yang mau acara mantenan, kayak gitu loh Mas. Ya. Biasa orang desa-desa gitu, gotong royong. Gitu Oke. Bang Aryo. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oh, banyak banget, banyak banget. Mas Sugeng, ini aku Siap. penasaran soalnya. Kayaknya kan karena aku bukan seorang pendaki gunung, jadi aku kurang mengenal sosok Mbok Yem ini. Walaupun udah sering dengar dari teman-teman aku yang doyan Nah. daki gunung. Sebenarnya sosok Mbok Yem ini seperti apa sih? Apakah memang beneran selegendaris itu ya? Sampai kayaknya semua orang tuh yang pernah naik ke Gunung Lawu atau mau naik ke Gunung Lawu tuh mereka udah kenal gitu sama sosok almarhum. Ya, baik Aryo. Untuk Mbok Yem ini yang punya nama aslinya Wakiyem ya. Ini yang meninggalnya kemarin 23 April itu udah usia 83 tahun. Nah, Mbok Yem ini dulu awal-awalnya itu sekitar 45 tahunan lalu lah. Sudah mulai ke Puncak Lawu, tapi awalnya bukan buat warung Mas. Tapi awalnya Mbok Yem ini dia merupakan apa ya, sedang mencari rempah-rempah ke Gunung Lawu untuk dibawa pulang dijual, dan itu biasanya dia turunnya seminggu sekali baru turun boyemnya. Sering berjalannya waktu ada pendaki-pendaki yang kayaknya membutuhkan untuk dilayani, akhirnya membuat apa ya, warung darurat lah kecil-kecilan gitu untuk persinggahan para pendaki. Dan akhirnya juga membawakan bekal-bekal seperti yang mie instan, minum-minuman kopi, kayak gitu. Hingga saat ini pun Mas, masih buka sekarang ini. Iya, mungkin Gitu, untuk sebagian orang berpikir kayak, ya elah kalau mie-mian sama kopi-kopian kenapa harus spesial itu sih di warungnya Mbok Yem ya, atau di warungnya almarhumah. Tapi sebenarnya kalau kita lagi ada di puncak gunung, wah itu berarti banget ya Mas ya. Nah, sangat berarti banget, punya kesan sendiri gitu. Betul. Apalagi juga di puncak ketinggian. Jadi kalau kita ke sana itu, kalau kita melihat kanan kiri kita kayak di atas awan gitu Mas. Di bawah kita itu ada awan-awan yang sangat, wah pokoknya seperti kayak di surga gitu mungkin ya. Mas Sugeng harusnya naik ke Gunung Lawu. Udah paling benar harusnya sekarang naik dulu ke puncak Mas. Nanti kita bareng-bareng aja nanti ya. Mau. Tapi nanti beneran. kalau ada yang gak kuat, saling gendong ya nanti. Jadi timku tuh kemarin ngajakin sebenarnya, mau ngajakin ke Gunung Lawu. Boleh. Iya. Saya antar. Bener ya? Sekaligus saya poterin nanti, jadi poternya. Iya udah boleh, nanti aku traktir Mbok Yem. Mas, tapi ini kemarin kan sempat beredar juga satu video yang kemudian menyatakan kalau warungnya dibilangnya tutup Mas. Nah, seperti apa nih tanggapan dari pihak keluarga sendiri ngelihat video yang beredar luas tersebut Mas? Nah, dari pihak keluarga yang diwakilkan sama Mas Saiful kemarin itu yang bilang itu adalah hoax. Dan itu diutarakan oleh 4 orang pria, ya. 4 pria itu, satu diantaranya merupakan bernama Muiz. Yang Muiz itu merupakan apa ya, dulunya ikut Mbok Yem, istilahnya mengabdi ke Mbok Yem. Dan Mbok Muiz ini bukan anak dari Mbok Yem. Karena juga dari seperti yang disampaikan oleh Mas Saiful, pernah beredar bahwa Muiz ini anak dari Mbok Yem. Nah, pihak keluarga ingin meluruskan bahwa Muiz ini bukan anak dari Mbok Yem. Muiz ini orang dari Kediri aslinya. Kediri yang ikut Mbok Yem sudah 19 tahun lamanya. Dan mulai terhitung tanggal 27/8 kemarin, sudah pamitnya yang bikin heboh kan pamit untuk tutup selama-lamanya warungnya. Nah, itu yang bikin rame ya akhirnya di medsos teman itu Mas, itu kemarin. Oke. Tapi dengan ada video tersebut nih dari pihak keluarga ada keinginan atau rencana untuk melakukan menuntut misalnya gitu ya. Karena kan tentunya quote unquote mungkin sedikit banyaknya merugikan bagi pihak keluarga yang bikin kesannya narasi seolah-olah warung Mbok Yem itu sudah tutup gitu Mas. Berhubung mungkin karena kebaik-hatian dari keluarga Mbok Yem, sudah saya konfirmasi bahwa pihak keluarga tidak akan mempermasalahkan insiden ini. Dan dianggap pokoknya nggak ada apa-apa lah. Karena juga ingin bisa tetap berhubungan baik dengan Muiz ininya gitu Mas.
hingga nantinya meskipun sudah ada penggantinya yaitu Pak Sailan bersama istri, kalau istrinya ini namanya Miem. Istri dari Pak Sailan ini. Tapi kayaknya juga nantinya akan menemani Pak Sailan untuk berjualan usai Idul Adha nanti, kayak gitu. Mas, kalau dari pernyataan keluarga apakah sudah ada konfirmasi juga kemudian dari pihak Pak Muiz seperti apa sih atau kenapa motivasinya untuk membuat video tersebut, Mas? Kalau soal itu ya dari keluarga Boyem belum klarifikasi, mungkin ya hanya lewat dari Perhutani, KPH Lawu yang selalu memantau kondisi pendakian Puncak Lawu. Dan yang kemarin juga sempat dibuatkan video soal pembantahan warung tutup oleh salah satu penyanyi dari Ponorogo. Itu juga sempat membuat bantahan isu tutupnya warung Boyem kemarin itu, Mas Aryo. Baik, Mas. Tapi ada kerugian nggak sih yang kemudian harus dihadapi gitu ya oleh pihak keluarga dari adanya video tersebut? Dari pihak keluarga ya sedikit tidak ada kalau kerugian material kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Cuma ya mungkin hanya dampaknya pihak keluarga banyak yang mentelepon konfirmasi terkait penutupan ini karena membuat kaget para pendaki gitu kan. Sudah melegendanya Boyem, kenapa ditutup? Jadi banyak yang bertanya-tanya ke keluarganya Boyem ini, Bang Aryo. Dan pastinya sangat membantu sekali gitu ya untuk para pendaki, kemudian bisa menikmati yang tadi diceritakan sama Mas Sugeng, ngelihat awan-awan dari puncak gitu sambil makan mie, aduh kayaknya enak banget. Mas, aku penasaran juga deh, ini dari timku soalnya nanyain, kalau hewan-hewan peliharaannya Boyem, itu keadaannya berarti sekarang seperti apa? Siapa yang jagain tuh, Mas? Nah, saya juga kemarin sempat konfirmasi ke Mas Saiful bahwa saat ini hewan kesayangannya Boyem yaitu si Temon yang merupakan seekor monyet yang bisa bertahan hidup di atas ketinggian Puncak Lawu gitu. Yang versinya video Pak Muiz itu kemarin kan dirawat oleh seseorang pecinta hewan di Blora, Jawa Tengah. Dan itu dibenarkan oleh Mas Saiful. Namun untuk detailnya seperti apa kronologinya hewan bisa sampai ke tangan orang Blora itu, biasanya Mas Saiful berjanji nanti akan diberitahukan secara resmi di medsos atau juga di media, nantinya akan diberitahukan seperti apa kronologinya hewan kesukaannya Boyem bisa sampai ke tangan pecinta hewan yang ada di Blora, Jawa Tengah, Bang Aryo gitu, Bang Aryo. Iya, tentunya juga bikin kita penasaran gitu ya, terutama orang-orang yang pernah ke Gunung Lawu, ke puncaknya, pernah ngicipin juga masakan dari Boyem, pengen tahu gitu keadaan di sana seperti apa dan apa saja yang sudah ada selama ini tuh kemana aja gitu, dikemanain. Tapi kalau misalnya dipegang sama anak-anaknya, nanti secara rasa gimana tuh, Mas? Apakah akan berubah gitu? Nah, kalau soal rasa nanti kan yang bisa menilai kan pendakinya. Yang penting pihak keluarga sudah memberikan pelayanan maksimal, bisa menggantikan warungnya Boyem yang legendaris bisa sepanjang masa untuk bisa dinikmati oleh para pendaki yang ada di Puncak Lawu gitu, Mas. Setuju, Mas. Tapi ya kayaknya kita semua juga setuju di mana-mana pokoknya akan sama lah. Mie yang paling enak itu adalah kalau mie-nya tuh dimasakin, Mas. Karena kalau masak sendiri kadang-kadang nggak seenak kalau dimasakin orang, Mas. Iya. Itu aja sih. Kalau masak sendiri agak aja kita lagi di kos-kosan gitu kan. Agak tua. Iya benar. Mas Sugeng, makasih banyak untuk informasinya, Mas. Oke, siap Bang Aryo. Terima kasih ya. Sama-sama, mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di sana ya. Karena aku juga penasaran pengen nyobain naik gunung soalnya sekali aja seumur hidup. Siap, saya tunggu nanti ya. Saya gendong nanti. Siap. Oh, tak gendong kemana-mana. Mas Sugeng, makasih banyak. Oke, makasih Bang Aryo. Selamat tugas. Terima kasih, selamat tugas juga. Yo.